Halo Sobat Saham, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi baik dan sehat. Di akhir minggu ini kita akan kembali membahas saham Unilever. Apakah masih layak dibeli? Ya, ini adalah video part 2 ya. Jadi part pertama saya sudah pernah buat dan upload saham Unilever masih layakkah dibeli. Nah, tapi hari ini kita akan lebih fokus kepada strategi keluar dengan aman untuk sobat saham yang sudah membeli saham ini. Nah, saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa Unilever saat kemarin kurang lebih di tanggal 23 Februari itu sudah berada di supportnya. Dan mungkin kita bisa melihat apakah memang ada tanda-tanda untuk rebound. Tapi ternyata saham ini turun terus. Jadi hari ini di video ini kita akan lihat hal-hal apa yang kami temukan yang menarik sekali, yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi sobat saham yang nyangkut bisa mendapatkan solusi bagaimana untuk keluar dari saham ini dengan aman. Oke, kita review dulu analisa laporan keuangan Unilever sebelumnya. Ini di video saham Unilever masih layak dibeli yang kami upload di tanggal 23 Februari. Kita sama-sama tahu ya bahwa laporan keuangan 2021 full year dari Unilever mengalami penurunan. Akhirnya karena efek laporan keuangan yang kurang baik ini, saham ini tidak bisa bertahan di supportnya 3.800 dan kembali longsor, dan terakhir itu close di 3.520 ketika tanggal 4 Februari yang lalu. Nah, kami menemukan beberapa hal menarik dari saham Unilever ini dan akan kami sampaikan di video kali ini. Lalu nanti kita akan coba cari solusi strategi yang terbaik untuk para sobat saham yang masih nyangkut di saham ini untuk bisa keluar dengan aman, ya paling tidak lossnya nggak sebesar-besar banget gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita di video kali ini, kita lihat dulu komentar sobat saham di video part 1. Ada R4V Good. Ya, ini komen masih menunggu Unilever turun ke 2.000 perak. Wow. Kalau saham ini turun ke 2.000 perak, saya rasa banyak kali ya kita yang mau borong, harganya juga udah lumayan murah gitu. Kalau harga sekarang nggak dulu deh, mending cari saham lain yang masih murah. Ya, saya setuju ya, karena dengan harga sekarang dan kita melihat laporan keuangan kemarin EPS-nya total tahunan hanya 152, itu kalau kita hitung-hitungan kasar dengan per 10, intrinsiknya itu di 1.500-an bahkan ya. Tapi untuk Unilever kayaknya agak sulit sih kalau turun sampai di bawah sampai ke 1.500. Tapi who knows ya, kita nggak pernah tahu apakah saham itu akan turun sampai seberapa dalam. Lalu ada Elsa Novianti ya yang komen bahwa Unilever terlalu overpower ya. Ini maksudnya apa nih Bu Elsa ya, atau Mbak Elsa ya? Mesti di nerf dulu baru beli. Ini kayak main Mobile Legends aja gitu ya, hero-nya harus di nerf dulu karena terlalu kuat gitu ya. Nah, kita lihat saja ya apakah memang Unilever ini akan turun terus dan sampai di harga berapa. Lalu ada Mas Agus yang komen bahwa tunggu momentum 2022 bakal terbang. Wow, tengoklah ya, disclaimer on. Oke, kita semua juga berharap agar di 2022 ini saham ini kembali terbang ya, karena kita nanti akan lihat bahwa banyak sekali investor atau trader-trader retail yang nyangkut di atas dan ya jauh sekali gitu. Nanti kita akan lihat ya. Nah, temuan menarik apa dari Unilever yang bisa jadi pembelajaran kita semua? Pertama, ya kalau sobat saham ingat bahwa di tahun 2019 akhir dan tepatnya di awal 2020, saham ini pernah melakukan corporate action yang disebut dengan stock split ya. Jadi waktu itu harga sahamnya sekitar 40 ribuan, dipecah dengan perbandingan 1:5, artinya 40 ribu sekian dibagi 5. Nah, jadi harganya tadinya 40 ribu satu lot menjadi 8 ribu satu lot ya, sekitar 8 ribu sekian gitu. Nah, kalau 40 ribu satu lot, kebayang nggak ya retail mana yang bisa membeli saham ini? Artinya dengan membeli saham satu lot saja dia membutuhkan dana sekitar 4 juta lebih gitu. Itu agaknya sulit gitu untuk retail masuk. Nah, setelah di stock split jadi 8.000 per lot, itu artinya satu lot itu sekitar ya 800 ribuan. Kalau modal kita tiap bulan nabung 1 juta di saham, ya lumayan, minimal kita masih bisa beli satu lot setiap bulannya. Nah, ini kita lihat ya,
Di Unilever ini saya kotakin di bagian ini ya. Ada EPS, DPS, DPR. EPS adalah earning per share, DPS adalah dividen per share, dan DPR adalah dividen payout ratio. Coba perhatikan di 2018 ke 2019 semuanya turun ya. Jadi EPS-nya turun dari 239 menjadi 194, DPS-nya juga turun 237 menjadi 107,4, dan DPR-nya juga turun 99,16 menjadi 55,36. Ini artinya apa? Artinya bahwa saham ini dalam kondisi kurang baik, dari laporan keuangannya itu kurang bagus. Jadi strateginya apa? Strateginya itu bandar yang saya lihat selama ini asing ya, untuk investor asing itu mau keluar dari saham ini. Bagaimana cara keluarnya? Lakukan stock split. Stock split, investor lokal bisa ngambil barang-barang yang dijual oleh para investor institusi asing. Oke ya, jadi clear ya di sini ya. Kita lihat tanggalnya ya. Jadi di awal 2020 ada stock split. Dan di sini berarti ya, itu investor lokal dan retail itu bisa ngambil dengan harga murah karena harga sahamnya sudah stock split. Temuan lain yang menarik ya, coba lihat chart di samping ini ya. Nah, ini aneh ya, habis stock split kok malah turun gitu. Biasanya saham stock split biasanya habis itu malah naik gitu kan. Nah, ini berbeda dengan Unilever. Ya wajar ya dia turun karena memang laporan keuangannya jelek. Lalu ketika stock split, ya retail seneng, lumayan bisa dapat saham premium harga kaki 5 gitu, pemikiran retail. Nah, kalau retail berpikir seperti itu, para bandar saham investor asing tadi yang megang banyak Unilever, kesempatan jual kepada retail. Ini retail terima barang dari kami gitu, dijual. Makanya kenapa saham itu setelah stock split malah turun gitu. Nah, tapi setelah itu kita lihat di sini bahwa ada markup harga ya. Jadi saya ngebayanginnya sebagai bandar itu dia akan naikin harga dulu supaya retailnya nggak pada panik. Wah, retail tambah seneng. Tuh, saya udah average down ini setelah stock split itu turun tuh, saya average down. Bener kan gitu loh, harganya naik. Ini saham cocok nih untuk nabung saham gitu. Ini nanti 5 tahun akan terbang dan bisa untung besar. Jadi retail apa? Retail nambah lagi karena harga sahamnya naik, average up gitu ya, untuk yang sudah beli di harga 6 ribuan sekian gitu. Nah, ketika retail sudah mulai euforia untuk beli, yang dilakukan apa? Ya kesempatan bagi para bandar-bandar saham, terutama investor asing untuk jualan kembali. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini ada 10 juta lot. Ini ada 7 juta lot ya, total ya sekitar 17-18 ribu lot. Ini jutaan ya. 17-18 juta lot yang sudah dilepas oleh investor asing di kotak yang saya merahin ini. Lumayan gitu, asing bisa lepas barang. Setelah asing jualan dengan harga premium di harga 7 ribuan sampai 8 ribuan, apa yang dilakukan? Saatnya melakukan markdown, turunin harga, habisin sisa-sisa barang yang ada. Tujuannya apa? Supaya ketika harga turun sampai ke bawah, para institusi atau bandar-bandar saham itu bisa buyback kembali di harga yang lebih murah. Dan kita lihat di sini bahwa terjadi akumulasi ketika harga mendekati 4 ribuan gitu. Ini banyak sekali. Kita bisa lihat volume profilnya panjang sekali ya. Ada 11%, 13%, 10% di daerah 4 ribuan gitu. Jadi bandar atau institusi kembali melakukan akumulasi di harga 4 ribuan. Namun coba ya kita lihat lagi, kenapa setelah akumulasi kok malah turun kembali gitu. Nah, ini perlu sobat saham lihat video yang sudah saya upload juga, cara kerja bandar. Ketika bandar sedang akumulasi, mereka tidak suka dari retail yang ikutan. Kenapa? Karena dengan banyaknya retail, mereka sulit untuk menaikkan harga. Jadi retail ikut beli di bawah. Ketika naik dikit, retailnya pada TP, harganya turun lagi. Jadi bandar nggak suka ada retail yang ikut. Apa yang mereka lakukan? Mereka turunkan lagi harganya, goncang retailnya. Lepas gak tuh barang? Kalian udah beli kan tadi tuh di harga 5.000, malah yang ngejar-ngejar gitu.
turun lagi ke 4.000, lepas gak barang? Mau nggak mau retail lepas gitu ya. Nah ini ya videonya bisa dilihat nanti seperti ini layarnya, cara kerja bandar saham melahap trader retail. Nanti sobat saham bisa cari di channel sobat saham. Kita lanjutkan. Kenapa saya sampaikan bahwa retail banyak yang ikut membeli ya. Nah ini ada data bisa dicari di RTI Bisnis. Terlihat bahwa dari bulan September 2021 sampai Desember 2021 retailnya nambah terus, banyak sekali. Nah kalau retailnya banyak seperti ini, bandarnya akan susah. Kalau kita total itu ada 13.340 plus para pemegang saham. Artinya retail-retailnya pada beli, pada ikutan ambil beli saham ini gitu. Nah kalau udah banyak begini, susah kan bagi bandar untuk menaikkan harga. Artinya akhirnya dia turunkan lagi harganya. Dan di Januari setelah digoncang-goncang lumayan 300 orang lepas saham ini. Tapi masih ada 13.000. Kebayang nggak gimana caranya melepaskan 13.000 ini? Akan diturunkan lagi harganya. Kalau diturunkan lagi mau nggak mau kan lama-lama ya udah, daripada cut lossnya tebel banget 10-20%, ketika 5% ya udahlah lepas aja gitu, jual aja deh, cut loss nggak apa-apa. Retail ya mau nggak mau lepas barang. Nah ini kenapa retail mau membeli ya? Kenapa retail banyak yang mau buy saham UNVR ini di akhir tahun kemarin 2021? Ya wajar sih ya. Coba lihat ini news ya. Margin Unilever diramal membaik. Begini rekomendasi saham Unilever. Margin Unilever berpotensi membaik. Intip rekomendasi saham berikut. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hanya cuplikan-cuplikan yang saya ambil di RTI. Kalau di luaran pasti banyak sekali news-newsnya gitu. Nah ini apa? Ini news bagus. News bagus artinya apa? Jebakan Batman sebelum siram gitu. Jadi ketika ada jebakan Batman seperti ini, retailnya pada ngambil tuh. Mulai di September, Oktober, November, Desember udah ambil nih. Siap. Bandar akan siram, akan turunin lagi. Lalu yang kedua apa? Ya, dividen. Biasanya retail senang dengan dividen. Nih siap-siap kumdet dividen interim 8 saham ini akan segera berakhir. Nah ini termasuk Unilever dan dibagikan di 30 November 2021. Yummy banget gak tuh dividen? Rp66 lumayan kan kalau dikaliin gitu lah. Ya nggak apa-apa lah, saham turun dikit asal bisa dapat dividen. Tapi nyatanya turunnya banyak sekali gitu. Nah inilah yang menyebabkan kenapa retail pada membeli saham ini. Lalu buat yang sudah membeli nih, terlanjur membeli, aduh saya harus bagaimana gitu ya. Nah saya memberikan sedikit tips ya, mungkin sedikit strategi yang bisa digunakan. Jadi pertama sobat saham lupakan dulu deh saham Unilever ini. Jika sobat saham ada di porto Unilever, lupakan dulu. Lupakan ini maksud saya apa? Maksudnya jangan dilihatin tiap hari. Kenapa? Kalau turun nanti akan mengganggu psikologi trading sobat saham semua. Akhirnya saham-saham lain yang bagus tuh jadi nggak kelihatan gitu. Dan teknik tradingnya jadi ngaco, strategi trading atau trading plan-nya jadi nggak bisa diterapkan dengan maksimal. Lupain dulu. Tapi lupain, jangan lupa dicek mingguan. Jadi setiap akhir minggu coba cek chart volume price analysis dari saham Unilever. Siap-siap average buy ketika ada tanda-tanda akumulasi. Jadi lihat ya, jadi coba tonton video tentang bagaimana cara bandar bekerja biar tahu tanda-tanda akumulasi itu seperti apa gitu. Nah ketika ada tanda-tanda akumulasi besar dan harga mulai break up dan bandar melakukan proses markup harga, itu mungkin bisa dilakukan pembelian average down. Tapi jangan lupa siapkan trading plan, jangan pernah all in. Saya kasih contoh, misalnya sobat saham ada nyangkut saham ini 1 juta misalnya di harga 5.000 gitu ya. Nah ini ketika dia turun misalnya sampai berhenti di 3.100 gitu ya, beli boleh. Kita udah lihat ternyata bandar udah mulai akumulasi lagi nih, sideway gitu ya, sideway volume nambah terus. Ketika dia break sideway-nya, sobat saham beli. Nah kalau misalnya sobat saham nyangkut 5.000 di harga 5.000 ada 1 juta, punya modal misalnya ya 5 juta atau 4 juta gitu, belinya jangan langsung all in, 2 juta dulu deh. Kita lihat dulu nih, bandar udah beneran mau naikin gak nih, atau memang nanti diturunin lagi gitu. Simpen 2 juta modalnya. Kalau misalnya bandar turunin lagi, paling enggak sobat saham punya pelor lagi, punya peluru lagi untuk nembak lagi di harga yang lebih murah.
Terus apa? Kenapa kita berani average down? Perusahaan sebesar Unilever rasanya nggak mungkin collapse deh ya. Aneh gitu loh. Kecuali ya terjadi apa kita juga nggak tahu, yang nggak bisa kita prediksi gitu. Tapi kalau saya pikir aneh kalau tiba-tiba perusahaan ini collapse gitu. Jangan menyerah, jangan cut loss. Ketika cut loss kita merealisasikan kerugian kita. Tapi ketika kita mau fight, kita average down di bawah, Bandar mau nggak mau akhirnya akan naikin juga. Kenapa? Ingat, Bandar juga manusia yang pasti mau profit. Kalau mau profit bagaimana? Bandar harus membeli dalam jumlah banyak di harga bawah. Dia melakukan proses markup, naikin harga sampai target tertentu, kemudian dia mulai jualan dan distribusi. Bandar juga manusia yang mau untung, mau cuan, mau profit gitu. Kita ikutin saja. Mereka mau lariin kemana, turunin, ayo sini, silakan gitu. Terserah Bandar aja. Nah, yang terakhir adalah cek terus laporan keuangan yang keluar setiap quarter. Nanti kan di bulan Maret selesai, di bulan April nanti akan keluar LK kuartal 1 2022. Kita cek, kita lihat apakah kondisi keuangan dari perusahaan itu sudah begitu membaik gitu ya. Ada peningkatan EPS-nya, cash flow-nya juga bagus, lalu juga utang atau kewajibannya berkurang, turun gitu ya, DER-nya berkurang gitu. Kita cek terus setiap laporan keuangan yang keluar. Jadi kita ya lupakan itu, artinya kita jangan dilihat tiap hari, tapi kita tetap harus punya trading plan kapan kita harus nambah supaya kita bisa keluar dengan aman di saham ini. Strateginya menunggu ya, menunggu timing yang pas untuk beli lagi, average down. Itu saja video kali ini, nggak terlalu panjang lebar ya. Jadi semua analisa dan saran kami di sini disclaimer. Artinya do it with your own risk. Nah, ini saya tulis di sini akhir ya, bahwa kunci bisa lepas dari saham yang floating loss yang nyangkut itu hanya satu, yaitu kesabaran. Karena pada saatnya, pada waktunya saham ini akan naik. Tinggal kitanya saja seberapa kita bisa sabar menghadapi kondisi seperti ini. Jadi itu saja sobat saham semua, salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.